Cek. Aduh, di sini lagi hujan nih. Gak apa-apa lah, jadi intro aja. Halo Sobat Nime, sebenarnya video ini adalah bagian dari video yang tadi siang. Dah lah, langsung aja kita gas. Melihat si gadis rubah ini datang, dua bersaudara ini pun menyuruh monster-monster miliknya untuk mengepung Yangkai. Ternyata di sini bukan hanya para monster saja. Di tempat ini juga banyak sekali para kultivator lain, termasuk dua orang teman barunya Yangkai. Yangkai yang diminta untuk bergabung dengan para tawanan, dirinya pun mengikuti perintah itu. Yangkai yang memang rada-rada bangke, dirinya pun malah menghampiri ke arah para gadis-gadis cantik dan malah ngajak kenalan. Yangkai yang asik-asik ngegibah dengan para gadis-gadis, dirinya pun malah dinyinyirin oleh para batang-batang yang iri ini. Tapi para batang ini pun langsung disemprot oleh para gadis-gadis montok. Tak cuman para gadis, di sini Yangkai pun juga mengejek para pria-pria kesepian itu, yang membuat mereka pun marah. Tapi mereka pun dimarahi balik oleh orang-orang dari kerajaan Tianlang. Kini si gadis rubah ini pun bertanya tentang apa yang diinginkan oleh dua bersaudara itu. Apakah ini ada hubungan dengan dirinya yang memang lebih disayang oleh para guru mereka di tempatnya? Sebenarnya, ya, memang hal itulah yang menjadi permasalahan. Tapi mereka pun berpura-pura membalikan fakta, seolah-olah untuk menjadi korban, atau bahasa kerennya paling victim lah. Di sini mereka pun beralasan karena si gadis rubah ini terlalu disayang oleh para guru mereka, dan mendapatkan banyak sekali sumber daya yang membuat si gadis rubah ini lebih cepat berkembang daripada mereka berdua. Yang kini membuat mereka berdua pun ingin agar si gadis rubah ini memberikan semua monster-monster miliknya, agar pil darah dari monster-monster itu dapat dipanen oleh kedua bersaudara itu. Dan hal itu pun dilakukan oleh si gadis rubah itu. Dan kini banyak sekali pil darah di sana. Kedua bersaudara ini pun menyuruh para tawanan untuk memunguti pil darah itu. Di sini Yangkai pun mengambil suatu peran. Dirinya pun menjadi sukarelawan untuk mengambil atau memunguti pil-pil itu. Gadis rubah ini pun yang sudah tidak memiliki monster di bawah kendalinya, dirinya pun ingin pergi. Tapi hal itu pun tidak diizinkan oleh kedua bersaudara itu. Dan dirinya juga sadar kalau kedua bersaudara itu pasti ingin mengeksekusi dirinya. Yangkai yang masih berdiri di dekat mereka meminta agar kedua bersaudara itu mengeluarkan serangga pengendali yang ada di dalam tubuhnya, dan berjanji akan menjadi budak dari kedua orang itu setelah terlepas dari serangga yang ditanamkan oleh si gadis rubah. Gadis rubah ini pun berpikir apa yang dilakukan oleh Yangkai. Sekejap dirinya pun paham tentang apa maksudnya Yangkai. Ia pun berpura-pura marah kepada Yangkai, yang membuat Yangkai kini berpura-pura juga kesakitan setengah mampus. Para kultivator yang ada di sana pun terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi di depan mata mereka. Bahkan Yangkai pun sempat diejek oleh para pria-pria kampret ini. Di sini Yangkai pun berpura-pura memohon kepada kedua bersaudara itu untuk melepaskan dirinya dari siksa kubur. Hal itu pun disanggupi oleh kedua bersaudara itu. Yangkai pun mengupat kepada si gadis rubah ini. Ia pun memperlihatkan suatu akting yang sangat menawan, yang membuat gadis rambut hitam ini pun terpukau dengan aktingnya Yangkai. Seperti gadis-gadis pada umumnya, dirinya pun gibah ke gadis lainnya, dan gadis lainnya pun sama, ia pun menyebarkan berita itu. Memang para gadis-gadis itu mulutnya memang ada dua, yang satu di atas, satu di bawah. Oke, lanjut. Kini Yangkai yang berpura-pura dirinya pun disentuh oleh si gadis rubah, dan tiba-tiba ia pun memuntahkan suatu serangga dari dalam tubuhnya. Entah bagaimana caranya, Bang Jack pun juga tidak tahu. Kini Yangkai pun menghampiri kedua bersaudara itu dan meminta serangga pengendali dari kedua orang itu. Tapi si kampret ini pun sangat berhati-hati, ia tidak menerima Yangkai begitu saja. Dirinya juga curiga dengan kultivasi apa yang dimiliki oleh Yangkai. Di sini Yangkai pun berpikir sejenak kultivasi apa yang akan ia keluarkan. Tapi dirinya pun memutuskan untuk menggunakan kultivasi iblis yang memang dicari oleh para orang-orang dari kerajaan Tianlang. Melihat Yangkai mengeluarkan kultivasi iblis membuat orang-orang ini sangat senang. Dirinya pun tanpa ragu memberikan serangga pengendali miliknya ke arah Yangkai. Begitu Yangkai mendapatkan serangga itu, Yangkai pun tersenyum jahat.
Ia pun menggunakan jurusnya yang disambut juga dengan serangan yang dilakukan oleh si gadis rubah, yang membuat kedua bersaudara ini bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Serangan si gadis rubah ini pun telak mengenai lawannya, yang membuat lawannya pun langsung terpental. Sedangkan untuk si kampret laki-laki ini, dirinya pun langsung dieksekusi oleh Yang Kai dengan sangat-sangat mudah. Melihat saudaranya dieksekusi di depan matanya, ia pun sangat marah. Kini dirinya pun menyuruh semua monster yang ia miliki untuk menyerang Yang Kai dan si gadis rubah itu. Tapi Yang Kai pun bergerak sangat cepat dan tiba-tiba saja sudah berada di belakang si gadis ini. Dan dirinya pun langsung menghujaninya dengan tinjuan maut yang telah dilapisi oleh energi Ki. Serangan Yang Kai pun dapat membuat si gadis ini pun langsung tumbang. Tapi dirinya pun tidak langsung koit. Ia yang terkena serangan itu, ia pun meminta kepada para tawanan untuk mengeksekusi Yang Kai. Tapi dirinya malah diacuhkan. Melihat dirinya diacuhkan, si gadis ini pun menggunakan serangga pengendali kekuatan untuk menyiksa para kultivator yang sudah menjadi budaknya. Kini Yang Kai dan si gadis rubah ini pun tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua pun melompat secara bersamaan ke arah si gadis ungu ini. Si gadis rubah ini pun menghampiri gadis ungu itu dari depan. Sedangkan Yang Kai langsung bergerak sangat cepat ke belakang si gadis ungu dan langsung menebasnya di bagian leher. Yang Kai yang berhasil mengeksekusi lawannya, ia pun memperingati kepada seluruh kultivator yang ada di sana kalau para monster kini telah terlepas dari kendali dan bersiap untuk segera bertarung. Gadis dari Sekte Bunga, mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun menggunakan jurus segel puncak dari sektenya. Gadis dari Sekte Asura pun juga bergerak sangat intens untuk mengeksekusi para monster-monster yang ada di sekitar. Sedangkan pria dari Sekte Asura bergerak bagaikan Hulk yang merobek para monster. Pasangan ini pun bergerak bersamaan untuk menghantam para monster-monster. Pertarungan para kultivator dengan para monster itu pun tidak begitu bagus, karena mereka juga kesulitan dengan jumlah monster yang sangat banyak, yang membuat di antara mereka juga banyak yang terluka. Di sini Yang Kai pun dapat terbang untuk menghindari para monster, tapi dirinya pun tidak dapat melakukan hal itu karena di tempat ini banyak sekali para kultivator yang terluka, dan jika ia melakukan hal itu, pasti para kultivator itu akan segera tewas yang sangat-sangat mengenaskan. Kini dirinya pun memang harus bertarung dengan para monster yang ada di sana dengan bantuan dari kedua gadis-gadis miliknya. Yang Kai yang bekerja sama dengan kedua wanita miliknya, mereka pun berhasil menekan jumlah monster yang membuat sisa-sisa monster lainnya pun melarikan diri. Mereka yang ada di sana yang selamat dalam pertarungan itu, mereka pun sangat senang karena mereka dapat kembali bertahan hidup. Mereka pun satu persatu mulai mengucapkan terima kasih kepada Yang Kai. Tapi setiap pertarungan pasti ada yang terluka. Di antara para korban ada yang terluka sangat parah, bahkan kehilangan kultivasinya. Melihat kultivasi saudaranya menghilang, dan di antara mereka masih ada orang-orang dari kerajaan Tiaselang, membuat mereka pun melampiaskan amarahnya kepada si gadis rubah. Di sini, gadis rubah ini pun memohon maaf karena dirinya tidak dapat mengembalikan kultivasi mereka yang telah rusak. Terjadilah suatu perselisihan di antara mereka, yang membuat si kampret ini pun kehilangan kultivasinya, memprovokasi saudaranya untuk segera mengeksekusi si gadis rubah. Karena gadis rubah ini berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang yang telah menyebabkan dirinya menjadi cacat. Dan kini membuat tensi mereka pun sangat meningkat. Yang Kai di sini pun meminta mereka untuk menghentikan hal itu. Dan dirinya juga tidak terima gadis itu diperlakukan demikian oleh para si kampret-kampret yang tidak berguna itu. Pembicaraan mereka pun tidak berlangsung baik, bahkan si gadis rubah sempat tertampar di wajahnya, yang membuat Yang Kai menjadi emosi. Sebenarnya si kampret ini pun tidak ingin berurusan dengan Yang Kai, tapi melihat Yang Kai melindungi si gadis rubah membuatnya pun tidak memiliki pilihan lain selain menyerang Yang Kai. Tapi Yang Kai pun tidak peduli, dan kini terjadilah suatu benturan energi di antara mereka. Bahkan Yang Kai pun sempat memojokkan lawannya. Tak membiarkan lawannya begitu saja, kini Yang Kai pun melakukan inisiasi untuk menyerang dengan cara melompat ke arah lawannya dengan ki yang berada di tangannya. Serangan pertama Yang Kai pun memang dapat ditahan, tapi serangan kedua Yang Kai pun tepat mendarat di perut lawannya. Tak sampai di sana saja, Yang Kai pun juga mengeksekusi orang itu dengan jurus bis miliknya, yang membuat lawannya pun langsung tumbang seketika.
Begitu juga dengan saudaranya, dirinya juga dieksekusi oleh Yang Kai karena Yang Kai anti naif-naif klub. Gadis rubah ini pun sangat terpesona dengan sikap Yang Kai karena telah membelanya di hadapan semua orang. Tapi Yang Kai pun cuek, so cool. Kini situasi yang sudah kondusif, mereka pun satu persatu mulai mengucapkan terima kasih kepada Yang Kai dengan cara yang benar. Di sini, Chen pun mengatakan kalau serangga itu masih ada di dalam tubuh mereka. Dan hal itu pun memang dibenarkan oleh si gadis rubah, kalau serangga itu memang masih hidup di dalam tubuh mereka. Gadis rubah ini pun mengatakan kalau serangga itu tidak memiliki efek apapun. Jadi mereka pun saat kembali ke sektenya, di sana mereka dapat meminta orang-orang sakti yang berasal dari sekte mereka untuk mengeluarkannya. Tapi, jika mereka ingin segera mengeluarkannya, dirinya pun memiliki opsi untuk mengeluarkannya. Tapi hal itu pun semua tergantung tuannya, yaitu Yang Kai. Di sini, Yang Kai pun sedikit yakin kalau dirinya memang dapat melakukan hal itu. Tapi dirinya pun tidak memiliki pengalaman atas hal itu. Mereka yang ada di sana akan menjadi kelinci percobaan Yang Kai, mereka pun takut dong. Tapi ternyata di antara mereka ada suatu sukarelawan yang mengatakan kalau saat ini dirinya sudah cacat di bagian kultivasi. Jadi tidak masalah kalau dirinya menjadi kelinci percobaan. Di dalam percobaan pertama, Yang Kai pun berhasil mengeluarkan serangga itu. Dan kini satu persatu Yang Kai pun mulai mengeluarkannya. Semua orang yang ada di sana telah dikeluarkan serangganya. Dan tinggallah para gadis-gadis montok. Mereka pun sempat ragu karena mereka harus membuka baju di hadapan Yang Kai. Gadis montok dari sekte Asura, ia pun mengajukan diri untuk menjadi yang pertama. Yang Kai yang melihat gadis montok ini melepaskan kain yang menutupi tubuhnya, membuat Yang Kai pun sedikit ngaceng. Apalagi saat ini Yang Kai pun mulai menyentuh perut gadis itu. Kok lembut, kok wangi gitu kan pikirnya kan. Apalagi bukit bobanya pun menonjol di depan matanya, yang membuat Rudinya pun memberontak di dalam sempak. Yang Kai yang berhasil melakukannya kepada si gadis montok ini, kini giliran satu persatu gadis lainnya. Kini giliran gadis dari sekte bunga. Dan memang terlihat mantap juga walaupun memang tidak sebesar dari gadis yang tadi. Dan kini Yang Kai pun mulai menikmati satu persatu gadis-gadis yang ada di depannya. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak part berapa nih? Part kesekian lah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Jangan ngaco!